Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahrul mubarak wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa di Masjid Islam TV yang dimuliakan Allah. Mengawali perjumpaan ini, marilah kita menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pemberi nikmat yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan amaliyah kita selama bulan suci ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Salawat dan salam marilah kita baca dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Kalau melihat dari kata Ramadan, yang kalau kita bagi menjadi beberapa huruf. Yang pertama adalah huruf Ro, kemudian yang kedua huruf Mim, lalu yang ketiga huruf Dot, kemudian huruf Alif dan huruf Nun. Dari rangkaian kata-kata Ramadan ini memiliki arti dan makna yang luar biasa. Huruf Ro yang berarti rahmat, bahwa dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman. Maka oleh kerana itu, kesempatan kita dalam bulan suci Ramadan ini untuk mencapai atau menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang kita khususkan selama bulan suci Ramadan ini, seperti melaksanakan puasa pada siang hari, bertarawih pada malam hari, bertadarus Al-Quran, berimpak dan bersedekah. Semuanya itu dalam rangkaian untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rangkaian kedua dari kata Ramadan adalah Mim, yaitulah maghfirah. Artinya, dalam bulan suci Ramadan ini Allah memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan salat pada malam harinya, kemudian dengan iman dan dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain melaksanakan puasa dan juga melaksanakan solat tarawih pada malam harinya, pada kesempatan Ramadan ini kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan solat taubat sebagai rangkaian kita mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu para ulama juga membagikan Ramadan ini ke dalam 3 fase. Yang pertama ada fase 1 sampai 10 Ramadan yang disebut dengan fase turunnya rahmat. Kemudian yang kedua adalah fase 11 sampai 20 Ramadan yang disebut dengan maghfirah, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah 21 sampai akhir Ramadan, di mana Allah memberikan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka bagi kaum muslimin yang mau bertaubat kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rangkaian huruf ketiga dari Ramadan adalah huruf Dot, yang artinya Syahrud Dia atau bulan cahaya. Disebut bulan cahaya karena selama bulan suci Ramadan
kaum muslimin dan muslimat hampir di seluruh dunia menyemarakkan malam-malam Ramadan dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain melaksanakan tarawih berjamaah, kita juga mendengarkan di masjid-masjid para kaum muslimin dan muslimat yang terdiri dari anak-anak muda melaksanakan tadarus Al-Quran, bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, menghidupkan malam-malam dengan Al-Quran. Selain itu banyak juga orang-orang tua yang tengah malam bangun bertahajud kepada Allah, menambah amal ibadahnya kepada Allah, sehingga malam-malam Ramadan ini semakin semarak dengan amal ibadah yang mudah-mudahan itu memberikan cahaya kepada kita di dunia ini, lebih-lebih nanti kita akan diberikan cahaya oleh Allah di akhirat nanti berkah Ramadan yang kita jalani selama hidup ini. Kaum muslimin rahimakumullah, urutan yang keempat dari kata Ramadan adalah alif, yaitulah iman. Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang kita kerjakan, insya Allah akan melahirkan insan-insan yang beriman. Maka oleh karena itu di awal perintah melaksanakan ibadah Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil umat manusia ini dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Panggilan ayat ini memanggil seluruh orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh kerana itu, merasa kita orang beriman pasti akan terpanggil dengan panggilan Allah ini dan melaksanakan semua rangkaian dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, sehingga Ramadan betul-betul menjadi syahrul dia, bulan yang bercahaya baik siang maupun malam. Pemirsa Bimas Islam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian huruf kelima dari Ramadan adalah nun yang berarti najah, sukses. Orang-orang yang melaksanakan ibadah selama Ramadan insya Allah akan diberikan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan di sini bukan hanya kesuksesan selama hidup di dunia, nanti di akhirat orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan juga akan diberikan oleh Allah kesuksesan, diampuni segala dosa-dosanya, kemudian dia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang rajin melaksanakan puasa, Allah sediakan satu surga khusus yang disebut dengan surga Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan akan terbuka hanya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dan puasa merupakan ibadah spesial, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, nilai pahalanya kita akan ketahui, seperti melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang melaksanakan haji, yang mendapatkan predikat yang mabrur, maka Allah akan membalas jemaah haji tersebut dengan balasan surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bagi orang yang hajinya mabrur dan mabrurah, maka balasannya adalah surga. Ibadah lain seperti solat, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Solat sendirian dengan solat berjamaah akan mendapat pahala yang berbeda. Bagi orang yang melaksanakan solat berjamaah, maka Allah akan memberikan pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan solat sendirian. Begitupun kalau kita membaca Al-Quran, maka pahalanya pun dapat kita ketahui. Satu huruf dari Al-Quran maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Namun ketika kita berbicara tentang puasa, maka tidak kita ketahui berapa nilai pahala puasa tersebut. Maka oleh kerana itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi menyebutkan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas pahalanya. Oleh kerana itu, pahala puasa berapa jumlahnya tidak kita ketahui, dan pahala puasa itu hanya orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini, karena puasa adalah ibadah
yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain, kecuali kalau kita menampakkan diri kita, kalau kita betul-betul berpuasa. Ada satu cerita bahawa ada suami isteri yang pada suatu pagi, suatu subuh, mereka agak terlambat bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Namun karena waktu terlalu mepet, tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka istrinya memasak super mie. Kemudian setelah masak, suami dan istri ini mereka menikmati hidangan yang sudah disiapkan berupa mie rebus. Keesokan harinya, karena suaminya tidak biasa untuk menikmati sahur dengan makan mie, jam 10 pagi sudah terasa lapar. Kemudian dengan diam-diam dia mengambil sepeda motornya dan berangkat ke pasar. Sampai di pasar, dia lihat ada satu warung yang terbuka sedikit, di atasnya tertutup, di bawahnya terbuka. Dia masuk ke dalam warung tersebut secara diam-diam dan dia lihat di sana ada orang yang sedang menjual sate. Terpanggil dengan rasa lapar dan masih waktu yang lama untuk sampai kepada waktu berbuka puasa, maka suami ini memesan 2 porsi sate untuk dia nikmati. Setelah puas menikmati 2 porsi sate yang terpesannya, kemudian dia minum dengan sepuas-puasnya, lalu mengelap mulutnya dengan kain lap secara kering sampai kering. Setelah itu dia kembali ke rumah. Sampai di rumah, istrinya bertanya, "Dari mana bang?" Katanya dari jalan-jalan cari angin, tanpa menyebutkan kalau dia tidak berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kesalahan si suami ini. Lalu suami tadi tiba-tiba merasa mual, kepala pusing, dan akhirnya muntah di depan istrinya. Nah, ketika muntah, istrinya heran. Kenapa heran? Karena dia tahu waktu makan sahur tadi mereka berdua menikmati hidangan yang dibuat oleh istrinya, yaitulah mie. Namun ketika jam 10 pagi suaminya muntah, ternyata yang keluar adalah sate. Maka istrinya dengan rasa heran bertanya kepada suaminya, "Bang, tadi kita makan sahur sama-sama, yang saya masak mie, yang abang makan juga mie. Kenapa jam 10 ini abang muntah, yang keluar sate?" Maka dengan cerdiknya suami tadi menjawab, "Itulah berkahnya Ramadan. Makan mie bisa keluar sate." Hadirin yang berbahagia, inilah yang saya maksud, bahwa puasa itu adalah ibadah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, termasuk juga suami dan istri serta orang yang berada di dalam sebuah rumah, kalau dia sedang tidak berpuasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kaum muslimin, pemirsa Dimas Islam TV yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Kalau kita lihat fungsi perisai dalam sebuah peperangan, yaitulah melindungi seseorang dari ancaman musuh. Begitupun puasa berfungsi bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan memotivasi dirinya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dalam kalimat bahasa Arab, apabila dimulai dengan jim dengan nun, maknanya adalah tersembunyi. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalimat seperti jin. Jin adalah sebuah makhluk yang merupakan tidak bisa kita lihat secara langsung. Begitupun surga yang dalam bahasa Arab disebut sebagai jannah, yang dimulai dengan jim dan nun. Ini menunjukkan bahwa surga pun tidak bisa kita lihat, karena surga itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita lihat langsung selama hidup di dunia. Begitupun janin yang merupakan calon makhluk hidup seorang manusia yang berada dalam rahim seorang ibu. Nah, janin ini pun tidak bisa kita lihat dan hanya bisa dilihat melalui teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi oleh karena itu, karena puasa ini adalah perisai, maka puasa itu akan melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Seseorang yang berpuasa harus mampu menahan dirinya
bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga harus mampu menjaga panca inderanya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama ada puasa am atau puasa orang umum. Puasa di sini yaitulah hanya mampu mereka itu menahan lapar dan dahaga, sementara tangan belum bisa berpuasa, mulut belum bisa berpuasa dari membicarakan aib orang lain, begitupun kakinya belum bisa berpuasa dari melangkah perbuatan-perbuatan maksiat. Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Maka oleh karena itu kita jaga nilai-nilai puasa kita agar betul-betul mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus. Siapa yang mendapat tingkatan khusus ini? Yaitulah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya mampu menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa yang dilakukannya meliputi seluruh panca inderanya. Matanya ikut berpuasa dari memandang sesuatu yang bukan yang halal, kemudian mulutnya juga berpuasa dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti memfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian tangan juga berpuasa dari melakukan perbuatan yang mengandung dosa, yang mengambil bukan haknya. Kemudian kakinya pun berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang mengandung maksiat. Maka disinilah orang yang berpuasa khusus ini tingkatannya adalah tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. Dia mampu menjaga seluruh panca inderanya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah puasa khos bil khos, yaitulah puasa khusus yang sangat khusus. Ini tingkatannya sudah tinggi. Mereka bukan hanya bisa menahan lapar dan haus, akan tetapi mereka juga mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk hatinya pun tetap bisa menjaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan ini karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang berbahagia, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Banyak bulan yang Allah ciptakan yang berjumlah 12 bulan, tapi dalam 12 bulan itu bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Kenapa? Karena dalam Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Di antara malam-malam Ramadan semuanya adalah malam mulia, tapi ada satu malam yang sangat mulia. Itulah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian kita lihat juga banyak kota yang ada di dunia ini. Ada Washington, ada Paris, dan berbagai macam kota besar yang ada di seluruh dunia. Tapi di antara kota-kota itu ada dua kota yang sangat istimewa bagi kita umat muslim, yaitulah kota suci Mekah dan kota Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah itu menjadi kota yang mulia? Karena di Mekah dan di Madinah diturunkannya Al-Quran. Kalau kita simak isi Al-Quran, maka ada namanya surah Makiyah yang ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Ciri-ciri ayatnya biasanya diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena pada periode Mekah perjuangan Rasulullah belum seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam. Kemudian
ayat yang madaniyah, makiyah ini merupakan surahnya biasanya merupakan surah yang pendek-pendek. Berbeda dengan surah madaniyah yang ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Termasuk ayat yang menjelaskan tentang puasa ini diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Karena di periode Madinah umat muslim sudah sangat berkembang, baik itu yang namanya kaum muhajirin, apalagi kaum ansor, semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayatnya biasanya lebih panjang dibandingkan yang namanya surah makiyah tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, malaikat jumlahnya ribuan bahkan jutaan, tapi di antara malaikat-malaikat itu ada satu malaikat yang mulia yang disebut dengan penghulu segala malaikat. Itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril merupakan perantara turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul pun begitu banyak, tapi hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi yang mulia, penghulu daripada segala Nabi, karena pada diri Rasulullah diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, termasuk juga kertas yang ada di dunia ini. Mungkin dalam perjalanan pulang kita bertemu dengan kertas yang berserakan. Kita lihat di situ adalah tulisan-tulisan yang merupakan tulisan-tulisan bahasa yang biasa, yang mungkin kita temukan kertas itu merupakan kertas bungkusan. Tapi kalau kita temukan suatu kertas yang bertuliskan adalah kalimat-kalimat Allah, yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat kertas tersebut akan kita ambil dan akan kita simpan ke dalam kantong atau kita letakkan ke tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita memuliakan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita lebih mulia, maka marilah kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita berupaya mendekatkan diri kepada Al-Quran, bukan hanya mengaji Al-Quran, tetapi kita mengkaji Al-Quran, menafsir Al-Quran, bahkan yang lebih penting adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyaklah membaca Al-Quran karena pahalanya sungguh sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a harfan wahidan falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena di dalamnya ada kebaikan, ada pahala. Satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, misalnya surah Yasin, itu bukan satu huruf, tetapi sudah menjadi 2 huruf. 2 huruf dibalas oleh Allah dengan 20 kebaikan. Seandainya kita membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini, one day, one juz, satu hari, satu juz, selesai Ramadan kita bisa menghatam Al-Quran, sungguh sangat banyak pahalanya. Karena Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa. Diturunkannya secara berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian jumlah juznya jumlah surahnya adalah 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Itu yang kita baca, insya Allah keberkahan akan turun kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Bukan hanya selama hidup di dunia, tetapi Al-Quran juga nanti akan menemani ahlinya ke dalam kubur. Al-Quran akan memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran selama hidupnya. Ada nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, kalau dia seorang laki-laki, akan ditemani oleh seseorang yang tampan, yang selalu duduk di ujung kakinya. Bagi seorang perempuan, ada perempuan cantik yang selalu menemaninya. Sampai dia ketika dia sakratul maut, sahabatnya tadi tidak mau pergi. Sampai dia ke dalam kubur, temannya ini masih tetap menemaninya. Siapa teman yang ganteng, yang cantik tersebut? Dia tidak lain adalah Al-Quran yang menjelma menjadi sahabatnya, yang menjelma menjadi sahabat penenangnya dalam kehidupan kuburnya.
yang menemaninya hingga hari kiamat. Alangkah bahagianya, apalagi kalau bagi orang tua yang mungkin memiliki anak-anak yang mau belajar Al-Quran, yang mau menjadi seorang hafiz Al-Quran, maka anak-anak inilah yang nanti kita harapkan doanya, yang kita harapkan kiriman surah-surah Al-Qurannya. Dia kirimkan surah Al-Fatihah kepada orang tuanya. Bayangkan dalam suasana yang mungkin kurang bahagia, tiba-tiba dapat kiriman berupa ayat-ayat suci Al-Quran, berupa pahala, maka insya Allah orang tuanya yang kuburannya sempit akan jadi lapang, kuburannya gelap akan jadi terang, kuburannya panas akan menjadi dingin. Kenapa? Berkah daripada Al-Quran yang disampaikan kepada orang tuanya dari anak-anaknya yang menjadi ahli Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah mukjizat biasanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu penduduk. Zaman Nabi Musa contohnya, para penduduknya waktu itu lebih suka melakukan sihir. Maka untuk memberantas sihir para masyarakat ketika itu, maka Nabi Musa mendapat mukjizat bisa merubah tongkatnya menjadi ular besar. Bisa merubah tongkatnya tadi dengan dipukul ke laut, maka laut itu terbelah menjadi jalan dan menyelamatkan Nabi Musa beserta umatnya dari kejaran Fir'aun laknatullah. Begitupun nabi-nabi terdahulu, mukjizat-mukjizatnya merupakan jawaban dari tantangan-tantangan pengikutnya. Maka ketika Rasulullah SAW hadir membawa mukjizat yang paling besar yang merupakan Al-Quran, karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang yang berada di Arab, lebih senang melakukan syair. Setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka melakukan dengan bersyair. Ada kegiatan yang bergembira, mereka bersyair. Bahkan ada kegiatan yang mengandung kegiatan duka pun mereka bersyair. Maka untuk memberantas itu, Allah turunkan Al-Quran. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang dari susunan tata bahasanya sungguh sangat luar biasa. Tak usah kita baca ayat yang panjang, cukup kita baca surah yang pendek-pendek. Seperti kalimat dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua diakhiri dengan kata had. Kemudian dalam ayat yang lain, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan Allah pun pernah menantang para orang-orang kafir Quraisy untuk bisa membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menjawab tantangan ketika itu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi Al-Quran merupakan mukjizat yang paling utama yang didapati oleh Rasulullah SAW dan bisa kita lihat sampai hari ini. Ketika Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, kita tidak bisa menyaksikan mukjizat itu, dan mukjizat itu hanya bisa dilihat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang hadir bersama beliau. Begitupun ketika Rasulullah membelah bulan, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali sahabat-sahabatnya yang bersama beliau pada waktu itu. Tetapi ketika mukjizat Al-Quran sampai hari ini pun kita bisa melihat, kita bisa membaca kalam-kalam Allah, kita bisa melihat langsung kalimat-kalimat Allah, dan kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Begitu spesialnya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka mari kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai sandaran dalam kita melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Islam, sehingga tercipta masyarakat yang ahli Al-Quran. Kita didik anak-anak kita, kita titipkan kepada guru-guru ngaji, kemudian kita hidupkan pengajian-pengajian antara maghrib dan isya. Semuanya itu dalam rangka untuk menyemarakkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Bimas Islam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Ramadan hendaknya kita tingkatkan lagi dengan menjadi kemuliaan Lailatul Qadar. Karena dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa, yaitulah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar
khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Maka siapa yang beribadah pada malam itu, maka pahalanya sama dengan dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, luar biasa. Mungkin kita umur tidak mencapai umur tersebut, karena 83 tahun itu sudah tua untuk zaman sekarang ini. Tetapi Allah menjadikan Ramadan ini merupakan prioritas bagi kita umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Ramadan, maka kita bisa menyamai ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kita tahu umurnya sangat panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 500 tahun dan 300 tahun. Sementara kita umat Muhammad rata-rata umurnya pendek-pendek. Maka untuk menyamakan ibadah tersebut, kita mendapat suatu keistimewaan, khususnya kita umat Muhammad SAW, berupa Lailatul Qadar. Maka kita berupaya untuk mencari Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan meningkatkan amal ibadah kita lebih baik dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Tanazzalul malaikat warruh, malaikat pada waktu itu turun, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, yang selama ini tugasnya hanya untuk mengantarkan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi pada malam itu Jibril pun turun bersama malaikat menyelimuti seluruh bumi ini, sehingga dengan banyak malaikat yang turun maka muncul ketenangan, ada rasa ketenangan dalam kehidupan kita. Kita ibaratkan dalam sebuah toples kita masukkan satu kelereng, kemudian kita goncang-goncangkan toples tersebut, maka akan berbunyi. Tapi ketika kita isi toples itu dengan kelereng sebanyak-banyak mungkin sehingga penuh, maka ketika kita goncang-goncang kelereng toples tersebut, maka tidak akan berbunyi. Begitupun pada malam hari itu, malaikat itu turun dengan sebanyak-banyaknya menyelimuti seluruh bumi ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya ada jarum yang jatuh, maka jarum tersebut tidak sampai ke bumi karena banyaknya malaikat yang hadir pada waktu itu. Nah, siapa yang beribadah ketika itu? Ketika dia solat, dia akan diikuti oleh ribuan malaikat yang ikut bersolat bersamanya. Siapa yang membaca Al-Quran, maka ada malaikat yang mengikutinya membacakan Al-Quran. Begitu pada amal-amal ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu banyak sekali pahala-pahala yang didapatkan. Maka kita berupaya, karena saat turunnya Lailatul Qadar itu adalah pada malam hari, hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Jadi minimal kalau tidak mampu melaksanakan tahajud, kalau kita tidak mampu melaksanakan qiraatul Quran pada malam harinya, minimal umat Islam untuk mendapat Lailatul Qadar itu jangan tinggalkan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nah, ketika kita merasakan ada ketenangan dalam diri kita, dilihat suasananya penuh dengan kedamaian, maka sebaiknya pada waktu itu kita berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya diajarkan dari Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyakkan doa itu, karena kita mengharap kepada Allah ampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, man qoma fi Lailatul Qadar, siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar itu, maka diampuni ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Wallahu alam. Kita hanya berusaha. Pada awalnya Lailatul Qadar itu kapan turunnya tahu. Rasulullah tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Suatu ketika Rasulullah keluar ingin memberitahukan kepada para sahabat bahwa kapan terjadinya Lailatul Qadar. Akan tetapi pada saat itu ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar, sedang berdebat di tengah-tengah para sahabat yang lain. Maka Rasulullah terganggu untuk menyampaikan dakwahnya, menyampaikan khutbahnya. Kata Rasulullah, aku tadi ingin menyampaikan kapan terjadinya Lailatul Qadar, tapi karena ada yang berdebat, karena ada yang bertengkar, maka ilham atau pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalangi seseorang itu mendapat Lailatul Qadar adalah adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pertengkaran dengan tetangga,
pertengkaran dengan saudara, orang-orang seperti itu dipastikan tidak akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah hanya memberikan kisi-kisi yang lain bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di hari terakhir pada bulan suci Ramadan, yaitulah malam 21, malam 23, 27 dan 29 Ramadan. Carilah di hari-hari ganjil. Maka pada saat itu tingkatkanlah ibadah, kencangkan ikat pinggang, tinggalkan tempat tidur. Apa? Perbanyaklah ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, berselawat kepada Rasulullah, membaca tasbih, berzikir, bertahmid. Kalau kita mampu, kita datangi masjid, beriktikaf di masjid, karena itu adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan Ramadan dan mendapat juga keberkahan dari Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah di bulan suci yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan Ramadan kita diminta dan dianjur untuk memperbanyak amal ibadah. Bukan hanya hablum minallah seperti puasa, solat, tetapi juga hablum minan nas. Kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah sosial. Di antaranya adalah berimpak dan bersedekah. Dalam kitab Durratun Nasihin ada kisah yang menjelaskan tentang suatu keutamaan berimpak dan bersedekah atau menjadi orang yang dermawan. Nanti di akhirat ada 4 golongan yang berebut untuk masuk surga, sehingga mereka itu saling ingin duluan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diutus salah satu seorang malaikat pengadil yang menjadikan bahwa untuk memutuskan suatu perkara siapa yang paling pantas untuk dapat memasuki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah golongan-golongan tersebut. Yang pertama dipanggil, ditanya oleh malaikat, kamu dari golongan mana? Maka kelompok itu menjawab, wahai para malaikat, kami adalah golongan haji yang mabrur. Kami adalah golongan yang berhak untuk mendapatkan surga Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka kami ingin masuk ke dalam surga. Karena itu merupakan sudah janji Allah kepada kami orang-orang yang melaksanakan haji yang mabrur. Maka malaikat tadi bertanya kepada kelompok tersebut, dari mana kamu tahu kalau haji mabrur itu mendapat balasan surga? Katanya, dari para ulama yang mengajarkan kami tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji. Nah, kata malaikat, kalau kamu menghormati ulama, itu di belakang kamu ada golongan ulama. Maka mundurlah golongan haji yang mabrur tadi, tidak jadi masuk kategori pertama masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang berbahagia, haji merupakan salah satu kewajiban kita bagi umat Islam. Maka kita niatkan, kita tekadkan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan maksimal. Kalau kita belum mampu secara biaya, kita berusaha dengan sekuat tenaga agar dapat kita mengumpulkan untuk dapat mendaftarkan ibadah haji. Karena pendaftaran ibadah haji ini, kalau di Kementerian Agama itu berjumlah 25 juta per orang, atau untuk mendapatkan satu porsi maka dia harus mendaftarkan 25 juta. Kalau berdua suami dan istri berarti 50 juta yang harus disiapkan, dan itu adalah butuh biaya, dan dengan berusaha dengan keras, dengan tekad yang kuat, insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian maju lagi golongan yang kedua, dipanggil oleh malaikat, kamu golongan siapa? Kami adalah golongan orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, dan kami adalah orang-orang yang berhak mendapatkan prioritas surga. Ditanya oleh malaikat, kamu dari mana tahunya kalau yang mati syahid, orang berjihad fisabilillah, balasannya adalah surga? Dari guru-guru kami yang mengajarkan, dari ulama-ulama kami yang menjelaskan. Maka kata malaikat itu, di antara kamu ini ada golongan para ulama.
maka mundurlah golongan yang kedua yang fisabilillah tadi. Maka maju lagi golongan yang ketiga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dermawan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang menginfakkannya hartanya di jalan Allah. Ditanya oleh malaikat, kamu siapa? Kami adalah golongan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Kenapa mau masuk surga duluan? Karena para ulama-ulama kami sudah menjelaskan. Dalam Al-Quran Allah juga telah menjelaskan, masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali abbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji tanaman. Nah, dari satu biji tanaman tadi tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya kebaikan yang kita tanamkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah, itu nilainya di sisi Allah 1:700. Kalau kita menginfakkan 1 sak semin untuk pembangunan sebuah masjid, maka tercatat di sisi Allah bukan 1 sak semin, tapi 700 sak semin. Begitupun kita menginfakkan, mensedekahkan 1 kotak keramik untuk pembangunan madrasah, maka tercatat di sisi Allah sebanyak 700 kotak keramik. Begitupun yang lainnya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kata malaikat, dari mana kamu tahu informasi tersebut? Dari para ulama-ulama kami, dari para guru-guru kami. Kata malaikat, itu di belakang ada para ulama, pada guru-guru ngaji kamu. Maka dipanggillah golongan yang berikutnya. Siapa kamu? Kami adalah para ulama, kami adalah para guru ngaji, para kiai yang mengajarkan dan mencerdaskan umat. Kata malaikat, itu 3 golongan sudah mengundurkan diri dari catatan prioritas masuk surga, dan mereka mengizinkan engkau untuk masuk surga duluan, karena seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan informasinya dari para ulama, dari para guru-guru ngaji. Maka guru ngaji tadi menjawab, wahai para malaikat, saya malu kalau seandainya saya masuk surga duluan. Kenapa malu? Karena semua kegiatan yang saya kerjakan bukan seluruhnya bersumber dari keadaan ekonomi kami. Kami belajar di madrasah. Madrasah itu tanahnya merupakan wakaf dari kaum muslimin. Pembangunannya, infak dan sedekah dari kaum muslimin. Kami menjadi imam sholat di masjid. Kami berceramah di masjid, mengajarkan majlis taklim di masjid. Masjid itu pun merupakan tanahnya wakaf dari kaum muslimin, orang-orang yang dermawan. Kemudian pembangunannya didanai oleh orang dermawan, termasuk semua fasilitasnya yang kami gunakan, termasuk mikrofonnya, listriknya, semuanya dibiayai oleh kaum muslimin yang menginfakkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami malu ya Allah, ya para malaikat, kalau kami masuk surga duluan. Jadi oleh karena itu kata malaikat, siapa yang kamu prioritaskan masuk surga? Kami persilakan yang pertama, yaitulah orang-orang yang dermawan. Karena berkat orang dermawan, agama ini semakin hidup. Berkat orang dermawan, fasilitas-fasilitas keagamaan ini semakin maju. Dan berkat orang-orang dermawan, semua kegiatan-kegiatan keagamaan ini dapat berlangsung dengan sukses. Itulah kelebihan orang-orang dermawan. Maka Ramadan ini menyentuh hati kita. Bagaimana ketika kita lapar dan haus, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan, maka di saat itulah hati kita tersentuh. Tumbuhlah solidaritas sosial. Kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan, maka ketika itulah kita dengan ringan memberikan bantuan, dan dengan ringan mengulurkan bantuan kepada mereka yang tengah diderita oleh kelaparan, kepada mereka yang tengah diderita oleh bencana, baik itu banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang menjadi wasilah kita nanti untuk dapat menjadi orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmat berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bimas Islam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada saat kita berada di ujung-ujung Ramadan, maka kita diingatkan salah satu kewajiban lagi, yaitulah kewajiban membayar zakat. Dalam Al-Quran, solat dan zakat selalu beriringan. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Maka betapa pentingnya kita melaksanakan zakat ini, maka umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk membayar zakat. Tujuan zakat tidak lain adalah membersihkan diri kita, kemudian membersihkan harta kita, kemudian menjaga solidaritas sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban yang paling utama adalah membayar zakat fitrah. Maka kaum muslimin kita di Kabupaten Sarawangun sudah diberikan informasi terkait standar pembayaran zakat yang merupakan keputusan bersama antara Kementerian Agama, pemerintah Kabupaten Sarawangun, dan Majelis Ulama Indonesia. Keputusan itu sudah disampaikan di tengah-tengah masyarakat dan dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat membayar zakat fitrah itu sesuai dengan standar yang biasanya beras yang dikonsumsi pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kepada panitia amil zakat, segera membentukkan panitia unit pengumpul zakat di masjid-masjid yang berada di sekitar Kabupaten Sarawangun. Kemudian diupayakan bahwa unit pengumpul zakat itu betul-betul di-SK-kan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarawangun agar mendapat keabsahan dalam mengumpulkan zakat, dan kemudian dapat disalurkan kepada orang-orang yang betul-betul dapat berhak menerimanya. Panitia dihimbau untuk dapat bekerja dengan baik dalam rangka mengumpul zakat dan juga mendistribusikan zakat tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan, sehingga betul-betul manfaat dari zakat itu dirasakan oleh kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Pemirsa Bimas Islam TV yang berbahagia, zakat kalau kita salurkan secara tepat akan memiliki banyak manfaat. Apabila zakat itu disalurkan kepada orang yang betul-betul berhak menerimanya, maka akan muncul kebahagiaan dalam hatinya. Maka dihimbau kepada para panitia amil zakat atau unit pengumpul zakat di masjid-masjid yang berada dalam Kabupaten Sarawangun, hendaknya mendistribusikan zakat itu jangan terlalu mepet ke dalam ketika Idul Fitri menjelang. Kalau bisa 2 atau 3 hari menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena ketika zakat itu disalurkan kepada yang berhak menerimanya, maka dapat digunakan secara maksimal, seperti untuk membeli makanan pokok atau juga untuk membahagiakan keluarganya dengan membeli pakaian-pakaian baru. Maka disitulah konsep zakat yang sebenarnya, bukan hanya membersihkan harta bagi para muzaki, tetapi memiliki manfaat yang besar secara umum kepada para mustahik yang menerimanya. Pemirsa Bimas Islam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Musannif SHI mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jikalau terdapat kehilapan dan kekurangan. Wa ilallah turja'ul umur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.